wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Insinyo Jabal Channel. Guys, video kali ini kan sore-sore sambil nunggu azan maghrib kita akan literasi dulu. Aku mau milih buku dulu. Oh iya, Lautan dari Samudra aja guys ya. Kemarin aku ngelanjutinnya, yang kemarin ini belum selesai guys. Mohon maaf lama lanjutinnya. Lautan dan Samudra guys, judul bukunya. Melanjutkan yang kemarin. Saksi hidup. Kehidupan di bumi dimulai dari laut. Miliaran tahun sebelum ada kehidupan di daratan, sebagian dari makhluk penghuni laut purba masih hidup hingga saat ini guys. Nah, ini tuh apa guys? Kehidupan pertama di bumi. Stromatolith adalah lumpur yang terbuat dari makhluk-makhluk kecil. Jutaan tahun yang lalu, bentuk dari stromatolith ini hampir sama dengan stromatolith dari masa 3 miliar yang lalu. Fosil hidup. Ikan koelakan hanya dikenal melalui fosil berumur jutaan tahun. Hingga suatu saat di tahun 1938, ikan ini ditemukan hidup di perairan laut. Kebiasaan yang tidak bisa hilang. Apa guys? Setiap tahun ikan mimi muncul dari kedalaman laut. Mereka muncul ke permukaan laut untuk bertelur di pantai yang berpasir. Hal yang sama juga ikan mimi lakukan sejak 400 tahun yang lalu. Wow, bentuknya lucu ya guys ya. Ikan mimi itu geng ikan mimi guys. Itu bertelur guys. Terdapat lebih dari 20.000 ikan berbeda dilihat dari bentuk dan ukurannya. Sebagian besar dari ikan-ikan tersebut hidup di laut dan samudra. Ini ikan hiu guys, ikan yang berkuasa. Sang pemburu dari samudra. Ikan besar seperti jenis hiu biru merupakan pemangsa di lautan. Sebagian besar hiu memburu ikan lain untuk makanan. Hiu ini mampu berenang sangat cepat sehingga dia mampu menangkap mangsa-mangsanya. Ikan atau rumput laut. Naga laut yang berumbai-lumbai mempunyai kemampuan untuk melakukan tipu daya. Naga laut sangat mirip dengan rumput laut. Dengan bentuk tubuh seperti rumput laut, maka naga laut dapat bersembunyi di antara tumbuhan-tumbuhan laut, sehingga dia dapat mengelabui pemangsa yang ingin memakannya. Mesti aja guys, gak kelihatan lah, berumbai-rumbai gitu daunnya. Kayak daun guys, ketutup gitu loh. Lebih aman jika jumlahnya banyak. Pada kawanan ikan, kemungkinan untuk dapat meloloskan diri dari ancaman pemangsa akan lebih besar. Hal ini dikarenakan akan lebih banyak mata untuk mengawasi. Semakin kecil kemungkinan untuk lolos dari pemangsa, semakin kecil pula kemungkinan untuk dimakan pemangsa. Tapi jika sekali kena, pemangsa akan mendapatkan ikan dalam jumlah banyak. Pantesan nangkap ikan pakai jala itu gampang banget guys. Ikannya soalnya bareng-bareng guys, berkelompok, kemana-mana itu berkelompok kayak bebek guys. Mamalia laut. Mamalia laut terlahir untuk berenang. Mamalia laut ini memiliki tubuh yang lembut, bentuk yang ramping sehingga memudahkan saat bergerak di dalam air. Selain itu, mamalia laut mampu menahan nafas untuk waktu yang lama saat menyelam dalam air guys. Terbang dalam air. Singa laut menggunakan kaki depan mereka yang berbentuk sirip untuk mengarungi lautan dengan cepat. Gerakan mereka seolah-olah seperti terbang di kedalaman air.
Gerakan singa laut yang lincah ini memudahkan mereka untuk menangkap ikan, guys. Si lumba-lumba. Lumba-lumba merupakan salah satu mamalia laut yang tidak memiliki kaki sama sekali. Lumba-lumba berenang dengan menggunakan kepala, ekor ke atas dan ke bawah. Sebagai kemudiannya adalah dua buah alat berbentuk bulat pipih yang disebut sirip. Herbivora laut. Ikan duyung juga menggunakan ekor dan sirip mereka untuk berenang. Ikan yang tergolong besar ini merupakan herbivora laut yang memakan rumput laut. Karena kesukaannya makan rumput laut, ikan duyung disebut juga sapi laut. Kalian tahu kan guys, herbivora, pemakan tumbuhan. Jadi binatang laut ada juga yang memakan tumbuhan. Burung-burung laut. Burung-burung laut merupakan binatang yang tangguh. Mereka mampu terbang ratusan bahkan ribuan mil setiap tahunnya hanya untuk mencari makanan di laut. Burung-burung laut juga harus bertahan dari serangan badai dan ganasnya laut. Walaupun menempuh jarak yang sangat jauh, burung-burung ini tetap mampu kembali pulang ke sarang mereka, guys. Kemampuan menggembung. Burung bintayung jantan mempunyai kemampuan untuk menggembungkan dada mereka yang berwarna merah cerah seperti balon. Hal ini mereka lakukan untuk menarik perhatian burung betina untuk diajak kawin dan bersarang bersama, guys. Menyelam untuk mendapatkan makanan. Burung pufin menyelam ke dalam air dengan menggunakan sayap mereka untuk mencari makan. Sayap mereka berfungsi layaknya sebagai alat kayu. Burung pufin mencari ikan untuk memberi makan anak-anaknya. Siapa? Wow, besar. Siapa makan siapa? Kehidupan di laut sama seperti yang ada di daratan, bergantung pada tumbuhan. Tumbuhan menjadi makanan binatang herbivora dan karnivora. Peristiwa saling memakan ini disebut rantai makanan. Nah, si badan besar pemilik rantai makanan terpendek. Hiu paus merupakan ikan terbesar di dunia dengan panjang mencapai 15 meter, guys. Walaupun memiliki tubuh besar, tapi binatang ini memiliki rantai makanan yang pendek. Hal ini disebabkan hiu paus memakan binatang yang sangat kecil dan tumbuhan di laut seperti plankton, guys. Si badan besar pemilik rantai makanan terpanjang. Paus pembunuh membutuhkan makanan yang besar. Mereka tidak memakan plankton seperti hiu paus. Rantai makanan hiu pembunuh memiliki 5 rangkaian pada rantai makanannya. Rantai tersebut dimulai dari tanaman terkecil di lautan, guys. Rantai makanannya, guys, dari phytoplankton, zooplankton, karnivora. Ini, guys, paus pembunuh. Terumbu karang, wow, indah sekali, guys. Kita di Indonesia juga punya, yaitu di Manado, Sulawesi Utara. Nah, terumbu karang di lautan tropis di mana suhu air hangat dan jernih. Karang tumbuh seperti hutan yang terdiri atas pohon-pohon kecil yang berwarna merah muda, kuning, dan putih. Terumbu karang merupakan tempat hidup ikan yang berwarna-warni dan juga tempat hidup makhluk-makhluk lainnya, guys. Indah kan, guys? Wow. Ikan badut, nah ini ikan yang ada di film Nemo ini, guys, ya. Ikan badut kecil dapat bersembunyi dari bahaya di antara tentakel-tentakel penyengat anemone. Hal ini terjadi, anemone tidak akan menyengat ikan badut yang menjadi bagian dari diri mereka, guys. Makanya, guys, ada namanya film Nemo. Ya, guys, sudah selesai, guys, literasinya. Karena ini mau maghrib, jadi kita harus persiapan sholat maghrib. Ini juga buku-bukuku sama bukunya mama
banyak nih guys. Nah ini mengasuh anak tunggal, ini bukunya mama guys. Tuh. Ini bukuku guys, berat. Ini banyak belum tak baca nih guys. Oke guys, segitu saja ya. Don't forget. Thank you for watching. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tertarik dengan video ini, silahkan share ke teman-teman kalian ya guys ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.